Mon bodo orek atep kude punah gurunah mereka pas susah odinah kuat ini. Jadi tidak ada ceritanya ketika kita menggantungkan hidup kita, masalah kita berpegangan pada guru kita, kemudian kita dibikin susah hidup kita sama Allah. Tidak ada ceritanya. Enaknya punya guru di situ, Pak. Maya pegangi Pak Sahabat, ikut Pak Sahabat, gitu. Jadi enak. Saya nggak kaya itu Ustaz. Saya hanya bertani, kadang-kadang saya buruh tani. Dapat apa? Rezeki itu meskipun sedikit, kalau berkah awet, Pak. Bener enggak? Benar. Banyak orang rezekinya sedikit tapi tidurnya nyenyak, Pak. Tukang becak itu kalau ngantuk tidur di atas becak, aduh, sampai nggak mau cari penumpang, Pak, itu Pak, tidur terus di situ sampai ngorok. Banyak orang uangnya banyak, jangan tidur, lari dari Indonesia karena dikejar sama KPK. Aduh, hidup model apa kalau kayak gitu? Sehingga apa? Sehingga di samping urusan yang seperti itu kita butuh pegangan guru kita. Para sahabat itu naik bahasa dari kampung kami, boten renor. Maknanya apa itu boten renor? Apa Pak? Nak banyak orang, gini, para sahabat itu biasa aja. Bahkan kalau ada amalan yang khusus, kayak sholat ba'diyah isya, para sahabat itu ngasih pilihan kepada kita. Kalau ikut para sahabat ba'diyah isya 2 rakaat sambil duduk. Kemudian sampai lagi sendirian sholat di masjid jame, tidak ada ikhwan yang lainnya. Wah, ini kalau saya sholat seperti itu jadi fitnah, ya berdiri aja. Seperti kebanyakan yang lain. Ustaz Samsudin kamu harus kayak gini. Kalau di syariat itu tidak ada sholat qobliyah maghrib, benar ya? Kalian ngomong ya. Sebagian itu tidak mengenal sholat qobliyah maghrib. Para sahabat pakai sholat qobliyah maghrib. Kalau sampean takut disalahkan orang, ya jangan pakai. Karena Amba ini solusi, gitu loh. Jangan bikin gaduh atau berpikir saya. Jangan bikin yang macam-macam. Saya itu Pak, di rumah saya sering diprotes orang itu, ya gitu, ini kok begini, ini kok begini. Karena saya ustaz, saya masih mampu jawab. Kalau bukan ustaz nggak bisa jawab, itu akhirnya kan bertengkar, Pak. Ya, para sahabat tidak ingin toreko ini jadi perdebatan. Toreko itu harus menjadi solusi sehingga kepada siapapun, termasuk kepada polisi yang sekarang lagi tersalib di ruang itu, ya, barangkali ingin ketenangan Pak Pol, panggilnya apa ya Pak Haji? Pak Pol ya? Ikut dikit nih nanti waktu talkin. Ikut pentalkinan. Saya ingin dikir yang seperti Suryalaya, Yai monggo ikut talkin dikir. Saya belum mati kok ditalkin. Talkin dikir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah belajar
belajar. Jadi talqin zikir itu pembelajaran zikir Pak Polisi. Kenapa kok suruh belajar lagi Ustaz? Karena zikir yang selama ini kita zikir ikut-ikutan, ya kan? Zikir kita selama ini zikir ikut-ikutan. Zikirnya kalau bahasanya kayak Miftah itu zikir hasanah, zikir baik, zikir umum itu zikir baik. Zikir hasanah, umum, tahlilan, istighosaan, apa namanya? Di luar sana itu gitulah, zikirnya seperti itu. Apalagi kalau di kampung Pak, ada tetangga kita yang meninggal tahlil 7 hari. Itu zikir baik, Ustaz, baik, zikir hasanah. Zikir hasanah itu loh, zikir baik yang kadang-kadang hati kita itu mengharap. Ada batu mengharap yang ini. Mengharap kalau kasih buat ada batu. Siapa yang meninggal ini? Wah, ini Pak Haji ini yang meninggal ini. Ayo tahlil semua. Begitu sudah mau selesai, wah ini yang ngantuk lagi Pak, karena sudah melinding. Wah, berkata apa nih orang reksek gede nih, bang, oleh boleh berpikir seperti itu. Tapi zikir yang satunya adalah zikir daronya, zikir yang ada gurunya. Amal sahabah secara syariat, secara zahir sudah tidak ada, tapi secara rohani akan senantiasa hadir di majelis-majelis manaqib seperti ini, membimbing kita. Cuma kalau ada yang mau talqin amal sahabah, memang secara zahir tidak ada, tapi secara rohani masih ada. Sehingga yang mau belajar zikir ini ada wakilnya beliau. Dulu di Lumajang ada Kiai Miftah. Kalau nggak ada Kiai Malik Thohir yang akan mentalkin kita mewakili para sahabat. Loh, saya kalau ditalkin Kiai Malik Thohir, saya muridnya siapa? Muridnya apa lah? Karena beliau adalah wakil talqin pangersa abah. Aneh, jadi gini. Sehingga apa? Kemudian zikir ini lambat laun akan memperbaiki diri kita, mulai dari perkataan kita dan tingkah laku kita, sehingga buah daripada zikir itu adalah pasti akan berbuah akhlakul karimah. Orang itu ahli zikir Pak, pasti lesannya dijaga. Dia tidak akan bicara sembarangan. Dia tidak akan bicara kecuali yang ada manfaatnya. Dia tidak akan bicara yang isu-isu tidak ada Pak. Dia jaga lesannya. Orang ahli zikir kalau sudah memang menyatu, mengikuti betul amal sahabat, akhlak dan tingkah lakunya pasti terjaga. Dia tidak akan sembarangan. Makannya pun dijaga Pak. Kenapa? Kalau kebanyakan zikir dikasih makan yang haram ini udah muntah dengan sendirinya Pak. Saya kok gak muntah Ustaz, berarti zikirnya masih belum melekat. Gitu aja. Istri saya itu masih ikut rolasan Ustaz di rumah saya Ustaz. Rolasan bagaimana? Itu loh yang ambil uang 100.000 jadi 120. Saya nggak muntah itu Ustaz makan itu. Apa sahabat senyum Pak? Ya, terus saja berpikir. Pada akhirnya nanti akan ada solusi melalui dari Allah, melalui wasilah perantara para sahabat dengan kita istiqomah berzikir la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, karena ini saya baru pertama ini ke sini, jadi saya tadi dibisiki jangan lama-lama Ustaz. Yang undang saya Pak, tidak pernah bisiki saya lagi gitu. Ini
udah kasih alarm. Haji Munjin itu tidak berani lah memperingatkan saya. Jangan lama-lama saya berani, cuma di waktu aja. Di dalam surat Toha di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Betul ya? Wa man a'rada an dzikri, siapa yang melupakan berzikir kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lupa berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan diberi kesempitan oleh Allah. Soro, bahasa lumajangnya soro. Soro itu soro, susah. Uang banyak, istrinya pergi. Soro ini Pak namanya. Oh, soro. Soro wis. Uangnya banyak, rezekinya banyak, anaknya jadi penggoda. Meneng-meneng mulai dak karu-karuan. Dia bisa nakal anaknya. Kenapa? Karena kita lupa berpikir kepada Allah. Seolah-olah kita sudah punya segalanya, tapi di situ kamu diberikan kesempitan, diberikan kesusahan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Wenek mati. We itu apa? Jenengan semua kalau sudah lupa pikir, hidupnya susah. Nanti di akhirat kita akan dihidupkan kembali oleh Allah dalam keadaan buta. Di akhirat Pak, buta. Di dunia buta tidak enak Pak. Apalagi di akhirat orang sudah nafsi-nafsi. Jalan begini Pak nanti di akhirat. Yang raya ini yang nemu ini tempo udah bukan ini. Orang nyekel maning kena tonggo deh. Kira itu sama ini. Tak ketok yu aku yu podo apa ketok pisan lho ya apa. Lebih surat Toha 124. Enggak gitu. Hati-hati. Apa itu pikir? Kau usah pikir yang penting begitu. Kok gitu? Yang penting saya itu tidak melakukan yang jelek-jelek, yang anu sudah cukup. Ya dah begitulah. Karena hakikatnya kita hidup ini senantiasa harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pikirnya Pamersa Abah ini mulai dahulu sampai sekarang stabil. Tidak ada perubahan redaksi. Pikirnya enggak dulu. Dari gurunya beliau, Pamersa Abah Sepuh, dari gurunya beliau, Syekh Tolkan, dari gurunya lagi, Syekh Ahmad Khatib As-Sabasi, dari gurunya lagi, dikirnya Pak sama Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai zaman kolonial Belanda, mungkin sebelumnya itu udah dikirnya seperti itu. Lain dengan selawat. Kalau dengan sholawat kan disesuaikan Pak Haji ya. Dulu yang lahir tahun 60-an 70-an itu sholawatnya beda. Kalau sholawat, kalau dikirnya siapa waktu itu? Karena baca sholawat harus ada lagunya. Waktu itu zamannya Ida Ilahilah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin
Ajis gak ngerti Ajis. Gak tahu lagi. Jangan paham sampean Pak. Sekarang pakai lagu sholawat itu sama ditertawain anak muda. Udah harus ganti sholawatnya. Wong kadang-kadang itu dikir itu Pak di negara manapun muridnya Mang Sahabat. Saya pernah mengikuti waktu itu pelatihan Daiyah tahun 2007 kalau tidak 2008 ya. Waktu itu kebarengan sama ikhwan-ikhwan yang dari Australia, dari Amerika itu hadir semua. Ternyata waktu dikir sama Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikhwan yang dari Cina yang cipit-cipit matanya sama. La ilaha illallah. Kalau sholawat enggak Pak, mengikuti negara juga. Sholawat di Cina itu sekarang Pak banyak Islamnya. Sholawatnya itu ya sholawat kayak di film Saudi itu. Ya Rasulullah Allah salamun alaikum. Kayak Saudi karena di Cina. Geser Pak ke timur, Pak dari Cina Pak. Kalau di peta timur itu ke India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji atfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi ujek-ujek putai. Beda karena sholawat, tapi kalau pikir mau negara manapun nggak pernah itu Pak Haji. Karena saya tahu sendiri loh, ini yang bule-bule dikirnya sama. La ilaha illallah. Sholawat lagi. Masuk ke Indonesia, ke Jawa, berbeda. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur bagian timur ini beda lagunya Pak. Kalau selawat itu beda Pak. Sholatullahi ma'rahaka wakib. Es lilin dari Jawa. Jawa Tengah lain lagi. Ini sholawat kayak gitu. Jawa Timur beda lagi, Pasuruan Pak dengan Lumajang beda sudah. Sholawatnya sudah beda. Kalau di Pasuruan sekarang itu lagi ngetren gini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji. Aku cinta son horek Pak. Berangkat normal pulangnya budeng. Itu sekarang lagi ngetren Pak. Kalau Lumajang kan punya apa lagi itu? Lagunya Madinah. Kenapa? Loh, Ustaz di mana ya? Ustaznya kok merendahkan? Bukan begitu maksud saya. Artinya ini penegasan bahwasannya kita ini muridnya Pak Sahabat. Amaliyah kita adalah dikir la ilaha illallah. Sejak dulu dari guru tadi saya sebutkan, dari gurunya Pak Sahabat, dari gurunya lagi sampai para Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya dalam amaliyahnya, mohon maaf, ini sering kami sampaikan. Kadang-kadang kita yang di Korwil itu memang agak sedikit beda redaksinya ketika thariqah itu ketemu dengan syariat. Itu kadang-kadang lebih banyak sering ada yang tidak sama. Kenapa? Karena sudah kami pertanyakan kepada Pangres Abah, jawaban Pangres Abah, kenapa Abah ini ilahi anta maksudi warga wa matlubi ini mahabbataka wa ma'rifataka, kok tidak diwasol di sini karena wa ma'rifatak ini Abah. Jawaban Abah Pangres Abah dulu waktu itu beliau sampaikan, ini ijazah saya dapat ini dari Pangres Abah sepuh. Sudah kami tanyakan dulu
kata beliau para sahabat, ditanyakan kepada para sahabat tersebut, jawabannya sama. Ini kami dapat dari guru kami. Ya gitu. Kemudian kita kadang-kadang ketemu dengan orang yang mau disuruh baca doa. Doa yang sampai bisa sampai dapati. Ya karena keseringan sampai berzikir, sehingga doa-doa ini kadang-kadang disuruh mimpin doa di muka umum. Ya itu yang sama lakukan. Sudah baca saja. Bisanya seperti itu. Loh, ini kan ini doa ijazah. Apapun alasannya, ketika doa ini ijazah, makbulnya lebih cepat daripada yang tidak ijazah. Oh, diterima nih, jawaban ini. Diterimanya doa kita itu lebih cepat ketika kita mengikuti yang ijazah ini. Kenapa? Kita enak, Pak. Kita ini modalnya cuma zikir saja. Dunia kita, akhirat kita itu kayaknya itu tidak ada kesusahan. Punya uang, gak punya uang, gak pernah mikir. Pokoknya berpikir. Nanti kalau mati terserahlah mau mati kapan. Mau sampai duluan, monggo saya belakangan. Atau dibalik saya belakangan sama duluan. Monggo, gak masalah. Jangan takut dengan kematian. Cuma kalau bisa ditunda yang lain dulu, jangan saya. Artinya apa? Mau meninggal apapun, dipanggil Allah apapun. Kalau ada yang mendampingi, Pak, enak. Tidak usah bingung belajar nanti saya di alam barzah bagaimana. Tidak usah mikir, Pak. Ada guru kita yang mendampingi kita, yang akan senantiasa menuntun kita menuju Allah. Makanya tuntunannya, satu tip kemarin terakhir. Ini udah mulai gelisah, saya nggak tahu Pak, karena mulai gelisah. Dulunya mulai ganti posisi data. Dia tak nyaman lagi kalau kebanyakan Pak. Satu tip dari hasil manakib kemarin di Kornel yang disampaikan oleh Ustaz Zainur Sahri. Beliau sempat menerjemahkan tentang ilahi anta maksudi. Ini bahasa Arab. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ya Allah, ya Tuhan kami, anta maksudi, hanya Engkau yang kami maksud, ya Allah. Dzikir kami, ya Allah, kami tujukan kepadamu, ya Allah. Tidak kami tujukan kepada yang lainnya. Waridho kami semuanya itu karena kami semata-mata mengharap ridhomu, ya Allah. Kamu dzikir ingin surga tak enggak, ya Allah. Takut neraka tak enggak, ya Allah. Apa kamu karena di dunia sering dimarahi istrimu, kamu merindukan bidadari dan di surga? Enggak, ya Allah. Biarlah saya di dunia hidup dengan kesengsaraan saya karena sering dimarahi istri saya tiap hari, ya Allah. Saya terima dengan ikhlas, ya Allah. Saya mencari ridhomu, ya Allah. Gitu, Pak. Terus bagaimana kamu? Meskipun saya dimarahi istri saya tiap hari, ya Allah, anak saya sudah 5, ya Allah. Itu artinya semuanya baik-baik saja, ya Allah. Marah hanya di luar saja, hatinya baik sama saya, ya Allah. Kalau tidur saya sendiri, saya dicari, ya Allah. Kalau malam, ya Allah. Begitu, Pak. Sehingga apa? Saya mencari ridhomu. Bidadari yang sekian ribu biar buat Kiai Malik Thohir saja, ya Allah. Saya cukup ridhomu yang menginginkan, ya Allah. Gitu, Pak. Kok nggak tahu oleh bidadari nanti di sana? Bagaimana Ustaz nanti di sana? Sama itu di mana sih, Pak? Nah, kalau Gusti Allah itu, Pak, maka sama bidadari itu tidak usah kita panggil, datang sendiri, Pak. Kita ini kan jelek waktu di dunia, Pak. Di sana kalau udah masuk surga, Pak, wajah kita itu akan bersinar.
Seperti rembulan di malam bulan purnama, semuanya menginginkan kita semua. Itu dari Pak Melayu deh, Pak sak mudo-mudo Pak ada Pak. Kalau ada di surga, kalau udah masuk surga jangan harap sudah. Makanya misalkan sudah di dunia betah-betah, no, boleh kalau suarga jual mahal saja. Mas, sini Mas Gun, umpamanya, saya yang lainnya saja digelandoti. Boten Mas Gun, pulau hasilnya nih wah ada jenengan Mas Gun. Pulau elek sama nyote wong dikit alur itu Mas Gun. Bidadarinya sendiri yang lari. Tak usah pakai wiritan itu pola Yusuf tolong besar. Tak usah pakai pengasih Pak. Cukup dengan dikir saja. Lo beneran ini, saya ini kagum tapi ini sungguhan loh. Apa yang mau kita dapatkan? Kemarin malam, kemarin hari apa? Hari Sabtu, hari Jumat malam Sabtu. Saya tuh ngaji bersama Kiai Ahmad Imam Hambali dari Surabaya. Beliau itu pondoknya besar sekali. Saya tanya, Yai, bagaimana Amalia, Yai, kok bisa dikasih pondok modern sebesar pondok modern Guntur pagi itu? Amalianya apa Yai? Beliau jawab apa? Yai, saya itu bisa seperti ini karena saya puasa nggak pernah putus selama 15 tahun. Saya langsung mundur Pak. Saya itu paling gergeten kalau lihat Ustaz Samsudin. Poso dino. 15 tahun puasa Bu, nggak putus-putus Bu. Habis gitu apa Yai? Kalau siang Ustaz, saya sholat duha 2 atau 4 rakaat. Rakaat pertama habis Fatihah, saya baca Qul huwallahu ahad sampai selesai 100 kali. Aduh, apa enggak gini? Itu Pak. Kalau saya nanti ngomong dorong geplak, dorong apa dari macam puluh katus itu ya sampai kapan Yai baca seperti itu? Sama Ustaz, 15 tahun tidak pernah putus. Ayo kon ya. Sampai yang dikongkong dikir doa tanggal sahabat semayang itu terus balik Sayyiduna Mutal mati ono imam khotaman sopo sing mimin khotaman waduh suwe hari ini boleh noliannya sekarang gitu. Tapi enaknya ikut tanggal sahabat ada yang senyum Pak. Lihat kita ya tidak apa-apa. Ikhwan mana kenapa kok 3? Buru-buru Bang. Yes, apa-apa. Besok pikir lagi ya. Gitu Bang sahabat. Sahabat. Makanya ikut. Terus tadi ditambah amalkan sebaik-baiknya. Kalau sudah seperti itu belajar. Saya juga belajar Pak. Saya kapan hari itu dikasih buku ini Pak. Baru saya sadar, oh kalau dilakukan Pak, kita memaksakan diri, dan selesai Pak ibadah terus Pak. Akhirnya ya saya bicara sendiri, Abah, saya akan melaksanakan ini Abah, sejauh yang saya bisa Abah. Yang lainnya kapan-kapan saja ya Abah. Ya gitu. Makanya kalau dimarahi Pak Jaki, saya mengenai, saya karena dicek Pak, tidak percaya sama saya. Jam 2 saya ditelepon, Ustaz lagi di mana? Ya habis mandi lah. Di mana? Oleh tak percaya dia nemenin. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Berantakan apa yang kami sampaikan, tapi marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kajian sore ini dijadikan oleh Allah sebagai tambah ilmu yang manfaat maslahah fid din wa dunya hatta akhirah.
Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Abah Haji Mujid mohon maaf, barangkali tidak sopan, banyak kekeliruan yang kami lakukan, mohon maaf awal sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.